Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Najam Media 29. Buat teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan dan selalu diberi panjang umur. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti oli mesin mobil Nissan GL Neo. Nah, ini saya menggunakan sel Helix HX6 10W40. Ini saya beli per liter ya teman-teman ya. Nah, namun buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman update video terbaru dari saya. Oke, di sini saya kasih keterangannya dulu. Jadi untuk penggantian oli itu ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara ganti sendiri dan yang kedua dengan cara ganti di bengkel ya. Nah, di sini saya akan melakukan penggantian oli sendiri. Nah, di sini saya dapat catatan ya. Ini saya beli online, itu untuk harganya yang jelas lebih murah daripada di toko ya. Dan di sini kalau teman-teman mau isi datanya silakan. Nah, kalau saya nanti isi manual ya. Saya isi sendiri. Dan buat teman-teman silakan simak video sampai selesai dan jangan di skip agar teman-teman tahu caranya mengganti oli mobil. Oke, yang pertama-tama kita lakukan yaitu sangat mudah. Kita tinggal siapkan alat-alatnya untuk melepas tutup atas dan yang jelas untuk melepas baut pembuangan. Kemudian perhatikan keselamatan kerja. Jika teman-teman punya APD, silakan pakai APD yang lengkap ya. Oke, ini tinggal dicek kondisi olinya. Nah, kalau ini sudah lama nggak ganti, jadi ya udah waktunya ganti ya. Next, selanjutnya tinggal kita melakukan pembukaan di baut pembuangan. Untuk posisinya sendiri berada di bawah ya, jadi ini teman-teman harus ngolong ya. Untuk mobil ini sangat ini ya, rendah, jadi posisinya itu harus didongkrak atau diganjal ya agar agak tinggi. Nah, posisi bautnya itu di sini ya teman-teman ya. Jadi ini menggunakan kunci 14 ya. Silakan teman-teman pakai kunci sok atau kunci ring ya. Jangan pakai kunci pas, itu rawan aus. Oke, pastikan posisinya itu pas dan putar. Untuk melakukan pelepasan putar berlawanan jarum jam ya, seperti baut-baut yang lain. Untuk pelepasan itu berlawanan jarum jam. Nah, selanjutnya tinggal kita buang olinya. Pelan-pelan saja ya saat melakukan pencopotan atau pelepasan baut. Nah, sembari kita nunggu olinya habis, saya jelaskan untuk pengisian oli tanpa filter dan dengan filter ya. Jadi ketika kita mau mengisi oli mesin tanpa filter itu biasanya itu lebih sedikit ya. Nah, untuk kapasitasnya, contoh mobil ini ketika mau ngisi oli mesin tanpa filter itu tinggal kita isi 3 liter ya. Tapi untuk penggantian oli dengan filternya berarti kita tambahin 3,2 liter lah, intinya kita lebihin. Begitupun mobil-mobil yang lainnya ya. Biasanya kalau penggantian dengan filter itu otomatis ada penambahan untuk kapasitas olinya ya. Oke, ini sudah mulai habis. Nah, tinggal kita tutup, jangan lupa ya. Sebisa mungkin teman-teman pastikan kalau di sini itu rapat ya.
sama kenceng, karena ini bagian terpenting ya ketika kita melakukan pengisian oli motor atau oli mobil. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan bagian penting ini. Oke, setelah kita bersihkan, tinggal kita pasang baut yang sebelumnya kita lepas. Dan caranya sangat mudah ya, tinggal kita putar searah jarum jam, jadi kebalikan dari pelepasan ya. Oke, kita bersihkan dulu. Ternyata masih ada ya sedikit tetesan. Nah, intinya teman-teman, ketika masih ada tetesan tinggal kita bersihin ya. Kalau sudah bersih tinggal kita pasang. Nah, pertama kali pemasangan itu menggunakan tangan ya, tujuannya itu biar enggak slip atau enggak ini melenceng ya dari alurnya nih ya. Oke, kita singkirkan dulu oli bekasnya. Nah, ini kita pakai kardus ya teman-teman ya, tujuannya itu biar ketika olinya melebar itu enggak ke lantai ya. Oke, langkah selanjutnya itu proses pengencangan baut pembuangan pada oli. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu kita putar searah jarum jam. Untuk kekencangan sendiri sebenarnya kita harusnya pakai obeng crack ya, jadi kita tahu untuk tekanannya itu berapa. Nah, berhubung belum punya alatnya, jadi kita pakai feeling aja ya. Yang jelas jangan terlalu kencang ya, nanti bisa aus atau mungkin nanti pelepasannya juga susah ya. Oke, sekiranya cukup. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita isi oli yang sebelumnya kita beli. Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman. Oke, ini olinya sudah saya lubangin ya, jadi tinggal memasukkan ke mesin saja. Ini saya belinya itu yang literan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli sekaligus yang 4 liter juga ada, karena untuk kapasitas oli mesin ini itu 3 liter ya, jadi saya beli yang eceran, maksudnya yang 1 liter 1 botol. Jadi saya tinggal beli 3 liter ya. Ya, untuk harganya sendiri memang lebih murah ya kalau dibandingkan kita ke toko ya, karena kalau di online itu kan banyak pilihan. Oke, tinggal kita masukkan satu persatu olinya dan perhatikan bagian samping, jangan sampai melebar kemana-mana ya. Kalau teman-teman punya corong silakan pakai corongnya, jadi lebih aman dan tidak lebar kemana-mana. Oke, tinggal kita masukkan satu persatu olinya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu untuk tutorial cara-cara ganti oli, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada yang mau ditanyakan terkait otomotif, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada saran atau kritikan, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman share dan sampaikan ke kerabat atau ke rekan-rekan semua untuk membantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe ya. Dan jangan lupa tonton video-video yang terbaru dari saya.
Nah, oke, ini untuk botol yang kedua. Jadi untuk mobil Nissan Kelnio ini cc-nya itu 1600 dan menggunakan oli Shell ya, Shell Helix. Oh ya, untuk teman-teman mobil yang kilometernya lebih dari 100.000 diusahakan menggunakan oli sintetis ya. Jadi itu anjuran yang terbaik ya, ketika mobil sudah lebih dari 100.000 km itu menggunakan oli yang mengandung sintetis atau oli sintetis. Next, selanjutnya oli yang ketiga. Nah, ini oli yang ketiga ya. Nah, ketika pengisian oli selesai, tinggal kita tutup ya. Harusnya tutup yang atas ya, kita tutup rapat, dan itu langkah terakhir untuk melakukan pengisian oli. Nanti untuk pengecekannya biasa ya, kita tinggal cek di bagian mesin ya, kan ada itu untuk pengecekan olinya. Nah, di situ untuk melakukan pengecekan untuk batas maksimal dan batas minimal oli yang pas ya. Jadi tinggal teman-teman cek aja di bagian depan. Oke, mungkin itu untuk tutorial pengisian oli mobil sendiri. Jika ada yang disampaikan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, dan dukung terus channel-channel yang bermanfaat agar teman-teman ikut adil dalam menyebarkan kebaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.